Kenalin nih, Pak Uco. Dan ini Mbak Siti. Sama-sama pengusaha, tapi nasibnya berbeda. Mbak Siti suka teriak-teriak. Bukannya beli, pelanggan malah lari. Apa sih, Bu? Mimi aja. Pak Uco cukup live shopping. Yang nonton langsung order sendiri. Paling baik, paling the best. Ini cepat sekali. Si Doni sudah check out ini. Mbak Siti hampir closing. Unggul apa aja deh? Unggul. Ini dia. Tapi gagal di tengah jalan. Ini dia. Berapa harganya? Harganya. Bentar. Cek dulu toko oren. Ini oke. Toko oren lebih murah, ada promo lagi. Ini aja. Pelanggan Toko pun lebih mahal. berpaling ke depan. Ada yang beli sekarang. Oren. Sementara Pak Uco upload produk, langsung masuk ini. orderan. Mantap. Infomin itu kamera yang baru di-upload ke bungkus langsung ya. Segera saya paketin dan saya kirim ya bro ya. Mak Siti cetak brosur, dibagiin ke orang di jalan. Mana sumbunya, Bang? Apa ini kak? Ini Mas Siti. Sayang, banyak yang nolak bahkan dibuang begitu saja. Pak Uco beda cerita. Kontennya viral di sosial media. Banyak orang yang datang ke sana. Tuh Pak, makanya saya kemarin mau cari kamera nih Pak. Oke, siap. Oke, ini bangga Pak. Selamat, ini untuk kamu ya. Kini Pak Uco full senyum. Uang datang jadi kenyataan. Mbak Siti hanya bisa menyesali. Usahanya runtuh, penuh penyesalan. Ingat, zaman sudah digital. Kalau tahu mau berubah, usaha tinggal kenangan. Berani ikut digital, itu jalan kesuksesan. Mau jadi Pak Uco atau jadi Mak Siti yang selanjutnya? Selamat sore semuanya. Wah, gimana nih Bapak Ibu? Tadi udah melihat ya video tentang problem marketing. Ini sangat relate banget nih ya kalau kita bilang relate banget dengan problem kita dalam dunia marketing. Apalagi digital marketing yang mudah merambah, meluas di mana-mana untuk para pembisnis menggunakan digital marketing. Saya ingin bertanya dulu nih untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Pernah ngalamin gak nih iklan jalan tapi hasilnya nihil atau boncos? Kalau budget udah banyak keluar, kalau anak Medan itu bilang bakar duit tapi nggak ada hasil Bapak Ibu. Nah buat Bapak Ibu yang sering keluar budget banyak-banyak tapi boncos, tenang aja Bapak Ibu, jangan khawatir. Karena di sini hari ini seminar ini kita akan belajar tentang strategi marketing yang tepat sasaran dan pastinya anti boncos Bapak Ibu. Baik, tanpa menunggu lama ya Bapak Ibu ya, mari kita mulai acaranya. Tapi sebelumnya, sebelum memulai acara, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Salam kenal, saya Nurul Amelia yang hari ini akan menemani Bapak, Ibu dan teman-teman semua sebagai MC dalam seminar eksklusif strategi digital marketing anti boncos persembahan dari SkySea. Yang pastinya senang dan bangga sekali saya bisa memandu acara hari ini. Karena acara hari ini spesial banget nih Bapak Ibu. Kita bukan hanya belajar aja soal strategi marketing yang jitu dan tepat sasaran. Tapi hari ini kita juga ada kesempatan untuk networking bersama para pengusaha Kota Medan ya. Karena para peserta di sini itu merupakan pengusaha Kota Medan yang hebatnya luar biasa. Bukan hanya itu aja, pada seminar ini juga ada kesempatan untuk kenalan langsung dengan para narasumber kita hari ini. Jadi pastinya ya ini sangat berpotensi sekali untuk kita berkolaborasi dalam bisnis baru Bapak Ibu. Untuk
pastinya nih untuk memudahkan Bapak Ibu dalam networking ya. Mana tahu nih Bapak Ibu di sini masih canggung, masih malu-malu kenalan dengan para peserta di sini. Yuk saya mau kasih 3 menit ya untuk Bapak Ibu perkenalannya ke orang di sebelah kanan Bapak Ibu. Kalau canggung Bapak Ibu bisa tanya namanya siapa, Instagramnya apa, Instagram pribadinya apa, bisnisnya bergerak di bidang apa. Ayo dong, ini belum mau nih kenalan nih. Saya tanya nih dari Ibu di sini nih. Ibu selamat sore. Nama Ibu siapa Ibu? Vika namanya. Namanya Vika. Ibu bisnisnya bergerak di bidang apa? Kebetulan suami punya coffee shop. Oh coffee shop. Coffee shop namanya apa nih Bu kalau boleh tahu? Aiki Cerita Kopi. Sorry. Aiki Cerita Kopi. Aiki Cerita Hoki. Di mana nih Bu? Di Jalan Kirana. Jalan Kirana, oke. Berarti bisnis bergerak di bidang kuliner ya Ibu. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Vika teman-teman. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu kenapa ada space? Untuk menghormati aja sih, jadi nggak boleh terlalu dekat gitu. Oh, oke. Kita udah tidak ada COVID lagi loh Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini hebat banget ya. Tadi juga sebelum masuk ruangan tadi saya ada sedikit networking juga dengan para peserta di sini. Para pembisnis di sini hebat banget ya, luar biasa. Karena banyak banget nih para pebisnis yang ada di bidang kuliner, ada juga di bidang pendidikan dan masih banyak lagi tentunya. Nah tadi kita kan udah kenalan juga ya Bapak Ibu ya pada saat networking dan semoga sesi ini bisa menjadi sesi jadi kolaborasi terbaik untuk Bapak Ibu ya. Nah tanpa menunggu lama untuk sekarang kita akan memasuki ke sesi pertama Bapak Ibu. Temanya ini cukup nendang sekali Bapak Ibu. Karena di sini kita akan membahas nih bagaimana strategi marketing yang salah bisa bikin bisnis kita boncos bahkan hancur. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di sini selalu mengira nih marketing bisa bikin bisnis scale up, marketing bisa bikin salesnya naik. Nah, jangan salah Bapak Ibu, marketing ini seperti mata pisau kalau kita bilang. Karena marketing yang salah ini justru bisa bikin bisnis kita boncos bahkan hancur. Nah jadi buat Bapak Ibu di sini yang penasaran kenapa sih bisa marketing bisa buat bisnis boncos, langsung aja Bapak Ibu. Buat di sini juga Bapak Ibu yang sering bisnisnya boncos terhadap marketing, tenang. Saatnya kita belajar cara mengatasinya dan yang akan membawa materi ini adalah sosok yang luar biasa sekali. Beliau masih muda banget tapi pengalamannya gak main-main Bapak Ibu. Beliau adalah seorang Gen Z yang memulai bisnisnya ini sejak usia 14 tahun. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita sambut dengan semangat yang luar biasa dan berikan tepuk tangan yang meriah. Sky Salim, CEO Sky. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian, Bapak Ibu, izin. Sebenarnya saya segen banget mau berdiri di sini. Kenapa? Karena saya berdiri di pengusaha-pengusaha top Kota Medan. Beri dulu tepuk tangan untuk pengusaha kota top Medan. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dulu. 3 bulan yang lalu saya ngobrol sama tim. Guys, kita bikin event yuk. Respon dari tim, jangan Pak, kita bukan orang event, kita orang marketing. Oh nggak bisa. Kenapa? Kita harus buktikan. Kita sebagai anak muda, umur 20, tapi bisa ngobrol di depan seluruh pengusaha-pengusaha Kota Medan, umur 40-an, 50-an, yang omsetnya udah miliaran. Itu motivasi utama kita. Kita buktikan, Gen Z itu bisa guys. Dari sana kita semua belajar. Gimana sih bikin event? Gimana sih kita bisa bawa materi yang bagus? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf kalau nanti ada kesalahan pada saat kita menjalankan event. Kita baru umur 20-an di sini, jadi kalau nanti ada masukan, please, saya sangat ingin mendengarnya. Tapi di sesi saya akan bawakan satu materi simple banget, yaitu Marketing 101. Ini adalah materi yang menjelaskan
Gimana sih marketing yang benar secara fundamental agar tidak salah nanti pada saat kita udah skill up. Jadi tanpa bertunggu lama, kita langsung mulai aja. Izin Bapak Ibu sekalian, ini bukan patokan, ini adalah materi yang akan saya bawakan adalah pengalaman saya pribadi di agensi saya yaitu SkySea. Kita mulai aja, mungkin nanti boleh bantu saya. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang masih ingat sama brand yang satu ini. Nah, kalau misalnya ingat tolong dibantu untuk angkat tangan. Yang pertama. I'm sorry, there is a problem. Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf, ini ada yang aneh nih. Saya tekan sekali dia loncatnya 2 page. Mungkin boleh dicek kenapa gitu ya? Nah. Oke, bentar, kita cek dulu ya. Oke, mungkin Bapak itu boleh bantu saya. Ada yang ingat sama brand yang satu ini? Ada? Boleh angkat tangan? Ada? Oke, saya melihat beberapa tangan dan semuanya masih di Gen X, Gen Y, Millennial and Boomer. Tapi Gen Z udah mungkin gak ingat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, brand Jaguar yang satu ini adalah brand otomotif dari England. Which is brandnya itu memproduksi mobil-mobil sport, mobil-mobil yang sangat-sangat maskulin. Kalau kita lihat, ini adalah contoh mobilnya. Di tahun lalu, brand Jaguar membuat satu gerakan yang cukup kontroversi, which is rebranding. Menjadi brand seperti ini. Yang awalnya maskulin Bapak Ibu, yang awalnya itu tegas, sekarang berubah menjadi brand yang feminin, pink. Saya nggak tahu, mungkin targetnya itu untuk masuk ke Gen Z, karena zaman berubah. Dan ini contoh dari mobil yang akan di-launching. Jadi dari brand yang punya, ya kita ngomongnya brandingnya itu maskulin, sangat-sangat sporty, itu berubah menjadi sangat-sangat feminin. Saya tidak mau ngejudge Bapak Ibu, tapi silakan kalau ada inputan masing-masing, silakan menilai. Tapi saya ada satu video yang bisa Bapak Ibu perhatikan dan Bapak Ibu boleh menilai sendiri akan rebranding ini. Silakan Bapak Ibu. This is very funny. Ini adalah brand otomotif, tapi pada saat launching tidak ada mobil sama sekali. Saya tidak mau menilai, mungkin ini strategi mereka untuk dapetin awareness. Tapi kita lihat saja hasil dari satu video ini kepada audience. What's the outcome? This will go down as one of the worst marketing decision in history. Ini adalah komen di pada section YouTube-nya. Ini yang pertama dan banyak banget yang setuju. 29 orang, 1000 orang yang likes. Yang kedua, fire everyone in marketing responsible for this. Pecat semua orang di marketing. Wah, pedes banget. Yang ketiga, this ad will be studied for centuries in universities as an example of what not to do in marketing. Ini akan jadi bahan pembelajaran akan apa yang jangan kita lakukan di marketing. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah gerakan yang mungkin Jaguar udah invest miliaran, malah jadi pisau bermata dua, membuat brandnya itu jadi banyak haters. Nah, ini kan dari awareness ya. Let's say kita masuk ke datanya. Per tahun ini kita bisa cek Jaguar sales collapse 97% in Europe amid controversial. Ya. Salesnya Jaguar udah turun 97%. Ini CNBC, Bapak Ibu sekalian. New York Post, Jaguar sales plummeted. Dari New York Post juga udah nge-posting. Dari Yahoo Autos, Jaguar sales tank. Jadi sayang banget Bapak Ibu sekalian, kita udah invest miliaran ke sebuah strategi marketing, malah jadi boncos, malah jadi bisa bermata dua. Nah, that's why saya mau samain persepsi dulu. Jangan sampai kita on the different page. Kita harus paham apa itu marketing secara fundamental. Saya ada satu contoh kasus lagi untuk anak muda mungkin, Holy Wings. Mungkin ada, dan sorry to say, ini adalah educational purposes, tidak ada intensi menyerang. Holy Wings di tahun 2020 menjalankan satu campaign yaitu apa? Semua orang yang punya nama Muhammad di awal akan mendapatkan alkohol gratis. Semua orang yang bernama Muhammad akan mendapat alkohol gratis. Waduh, terbakar.
1 hari langsung terbakar. PR-nya langsung jerit-jerit. Langsung semua klarifikasi. Masuk ke media. Garuda ngeposting, Metro TV ngeposting. Hollywings mengaku kecolongan. Sampai tahu Bapak Ibu sekalian? Semua gerai Hollywings harus ditutup. That's why hari ini tidak ada Hollywings. Semua sudah rebranding, Golden Tiger, Golden Reagan, Helens. Semua Hollywings, semua dibuang. Hanya karena satu campaign. Bahaya banget. Nah, itu 2 contoh, saya pengen ngasih sedikit gambaran apa sih marketing menurut saya sebagai Gen Z. Biar kita on the same page dulu, saya punya 3 tolak ukur dan ini adalah mentor saya di marketing. Dan yang ketiga itu adalah menurut saya pribadi yang paling disukai dan paling dicari-cari warga Kota Medan. Mungkin nanti boleh bantu saya validasi. Yang pertama, ada Pak Hermawan. Ini adalah kalau di Indonesia ya sebagai bapaknya marketing. Karena beliau menulis buku Marketing 5.0 dengan Philip Kotler. Philip Kotler adalah seorang bapak marketing di dunia ini, di bumi ini. Yang kedua ada Gary Vee, harusnya banyak yang tahu. Beliau predict CryptoPunks, beliau predict Bitcoin, dan memang sangat-sangat kontroversial juga di marketing. Dan yang ketiga, ini yang paling dicari Kota Medan, warga Kota Medan, paling disukai, which is siapa? Mbah Dukun. Kenapa seperti itu, Sky Salim? Karena pada saat saya ditanya sebagai marketeers, bro, kamu bisa nggak bantuin saya naikin omset? Saya bilang, belum bisa Pak. Kenapa belum bisa? Kamu kan marketeers. Pada saat Bapak Ibu nanya ke seorang Mbah Dukun, bisa nggak kamu bantu saya naikin omset? Bisa. Kamu kencing 3 kali, kamu minum di malam hari. Nggak bisa Bapak Ibu. Jangan sampai salah. That's why banyak orang pada saat ketemu marketeers dikasih data objektif. Nggak bisa, belum bisa, selesaikan dulu. Nggak mau dengar. Masuk ke dukun, bisa Pak, bisa. Jangan salah. Biar kita on the same page, saya udah mempersiapkan beberapa materi. Dan agar kita bisa lebih gampang memahaminya, saya udah mempersiapkan apa yang tidak termasuk dalam marketing. Ada 4 poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, marketing itu bukan cara naikin omset secara instan. Please, ini kita pahamin dulu. Tidak ada sebuah sarana, tidak ada sebuah media yang bisa kamu taruh duit dan langsung naik omsetnya. Tidak ada, kecuali Mbah Dukun. Ingat Bapak Ibu, please kita harus on the same page. Yang kedua, marketing is not tugas satu divisi saja. Marketing itu satu divisi tapi harus berkolaborasi dengan tim operasional, dengan tim sales. Kalau tidak bisa, tidak ada sinergi. Marketing menjalankan campaign, orang operasional, ada promo ya Pak ya? Bentar saya cek dulu ya. Bu manajer, jangan, harus bersinergi. Yang ketiga, marketing itu bukan hanya iklan, hanya logo keren. Tidak, itu hanya bagian dari marketing. Marketing adalah sebuah orkestrasi. Jadi bukan hanya advertising, bukan hanya branding. Banyak saya ketemu warga Kota Medan, bro, saya sudah bikin logo keren, packaging keren, kenapa omset saya nggak naik? Ya nggak bisa. Marketing itu luas banget. Yang keempat, garansi bisnis pasti berhasil. Saya sering ditanya, Sky, kalau saya udah jalankan iklan ini, pasti nggak saya naikin omset? Enggak. Enggak Bapak Ibu. Oke, kita harus pahamin dulu, nanti kita kembali di sini. Nah, kita boleh pelajari fundamental dari marketing. Mungkin beberapa teman-teman udah paham, saya izin jelasin. Marketing tidak sama dengan branding, tidak sama dengan advertising, tidak sama dengan PR. Ini adalah poin-poin di dalam marketing. Sama seperti arsitek, sama seperti di dokter. Dokter ada spesialisnya lagi. Arsitek di dalamnya ada siapa? Ada sipil, ada tukang, ada kontraktor, ada interior design. Berbeda. Kalau marketing, arsiteknya, branding si interior design. Nah, kita nggak bisa suruh arsitek, saya mau bangun ini, pasti harus bagus. Dokter, saya pasti harus sehat. Tidak ada. Marketing sama. Bapak mau apa? Oh, saya mau logo, cari orang branding, Pak. Saya mau naikin ke billboard, Pak, cari orang advertising. Kalau Bapak mau naikin omset, baik, kita sebagai konsultan, ini caranya Pak, kamu selesaikan branding dulu, selesaikan advertising kamu seperti ini, biar kamu hire, barusan kita jalan marketing. Nah, untuk menjelaskannya lagi, branding di dalamnya itu ada apa? Logo, color palette, font, brand guidelines, visual assets. Ya, di dalamnya itu ada logo, packaging bagus-bagus, ya, cara penggunaan di layarnya seperti apa, di PPT seperti apa, warnanya ada apa aja, that's branding. Advertising, paid media, media buying, masuk ke billboard, masuk ke Videotron.
TVC bikin video yang keren-keren, yang sinematik, kreatif campaign, masuk ke billboard, ada artisnya, ada BA-nya, SEO, SEM. That's advertising. Yang terakhir, yang paling awam, paling tidak diketahui awam, yaitu PR. Dan ini paling penting. Influencer, KOL relations, crisis management, event and sponsorship. Pada saat kita sudah scale up, ini penting banget Bapak Ibu sekalian. Jangan seperti Holy Wings. Holy Wings juga udah punya PR yang jago. Even udah punya PR yang jago, pada saat krisis, juga masih kebakaran. Bagaimana dengan bisnis kita Bapak Ibu sekalian? Kita lanjut dulu. Saya sudah menyimpulkan dari pengalaman 4 tahun di marketing, apa sih marketing? Secara simpelnya aja bro, marketing itu apa sih? Marketing adalah tools to deliver the right solution to the right market. Bapak Ibu sekalian harusnya sudah tahu, bisnis adalah menawarkan solusi. Marketing adalah sebuah tools untuk mendeliver solusi itu kepada market yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, bro, bisnis saya kok stagnan ya? Silakan dicek. Apakah solusi kamu itu sudah ditemukan kepada market kamu? Kalau kamu jualan makanan middle up, tapi kamu bukanya secara geografi di kawasan middle low, marketing kamu middle low, ya sudah pasti tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kita pahamin ini dulu. Nah, di sini saya ada menyimpulkan sebuah gambar agar Bapak Ibu bisa lebih paham apa sih marketing dan di dalam marketing itu ada apa aja. Kalau di sebuah orkestrasi nih, Simbah Botak ini namanya marketing. Di dalamnya itu ada apa? Yang main biola ada branding, di dalamnya ada public relation, di dalamnya ada advertising, ada CRM and customer experience, ada event and offline activations, ada e-commerce dan masih banyak banget di marketing. Dan ini harus menjadi sebuah orkestrasi. Tidak bisa kamu, tapi saya udah ada Tokopedia, kenapa omsetnya nggak naik? Tapi saya udah ada advertising, kenapa omsetnya nggak naik? Nggak bisa. Ini harus menjadi sebuah orkestrasi yang dijalankan tuh berbarengan, tergantung KPI kamu, tergantung target yang kamu. Kita pahamin dulu Bapak Ibu sekalian agar kedepannya tidak salah, karena ini fundamentalnya harus kuat dulu, agar nanti tidak salah langkah. Tapi selain itu Bapak Ibu sekalian, saya memperhatikan di Kota Medan itu ada cases yang cukup unik. Terlalu boro-boro. That's why di sini saya mau kasih tahu, jangan boro-boro dulu. Ada 2 hal yang lebih penting daripada marketing kamu. Which is apa? Yang pertama, produk. Product is the king. Jangan boro-boro marketing kalau produk kamu masih jelek. Bro Sky, gimana bisa tahu produk kamu bagus atau enggak? Bikin namanya A/B testing. Ini di marketing. Kamu ambil produk kamu di satu segmen, cari kompetitor kamu di segmen yang sama, kamu bandingkan. Secara objektif, bikin satu form A/B testingnya. Saya nilainya kalau F&B ya, saya nilainya dari rasanya, packagingnya, harganya. Bikin satu form objektif, baru kita bisa compare ini sama kompetitor mana lebih bagus. Mau lebih objektif lagi, cari marketnya kita. Ini saya punya A, punya saya, ini punya kompetitor, mana lebih enak. Dari sana kita jalankan 10 kali, 8 kalinya kita lebih enak. Ya sudah, berarti produk kita bagus. Barusan kita boleh consider yang kedua. Yang kedua adalah apa? SDM dan human resource. Kamu punya produk bagus, contoh F&B. Enak banget. Nih, Pak Lumah, Sawarma Sultan, enak banget. Tapi pada saat turun ke lapangan, yang membuat makanannya itu nggak ngikutin SOP. QC-nya jelek, orang gudangnya jelek. Ya nggak bisa juga Bapak Ibu. Pasti ada cap-nya, nggak bisa tembus. Setelah 2 ini bagus, baru kita masuk ke proses marketing. Kenapa? Kalau 2 itu nggak bagus, marketingnya boncos, nggak terukur. Kita nggak pernah bisa hitung. Ingat Bapak Ibu, perhatikan produk dulu because product is the king. Yang kedua baru masuk ke SDM dan human resource. Yang ketiga baru kita consider marketing. Bapak Ibu sekalian, saya pengen ngajak refleksi sebagai orang Medan. Kita sudah tahu brandingnya Kota Medan itu adalah Medan Surga Kuliner, Medan Surga Kuliner. Dan kita tahu satu hal yang bisa kita ambil banggakan mungkin Warkop Agam. Sebenarnya banyak ya, banyak banget. Pertanyaan saya simple, ada yang pernah ngelewat atau ngelihat iklan Agam nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa? Produknya enak, SDM-nya biasa aja. Tapi laku nggak Bapak Ibu? Laku, because what? Product is the king. Dan masih banyak banget. Sorry, kita ngomong brand ya, Tabona. Oke? Dimsum Babura, mungkin. Atau kita nasi padang di mana kek? Banyak Bapak Ibu. Product is the king. Atau saya suka, kalau saya pitching ya, saya suka ngomongnya itu, AI jualan kue tiaw di pasar rame. Ada marketing nggak? Nggak ada, tapi rame tiap hari, sold out.
SDM-nya jelek. Nah, kapan butuh marketing? Pada saat kamu mau scale up. Pada saat kamu mau berkembang, ekspansi, buka cabang kedua, cabang ketiga, kamu butuh marketing. Tabona kalau besok mau buka Jakarta, butuh marketing. Tapi kalau masih sekarang, ya nggak apa-apa, product is the king. SDM perbagus, udah itu pasti jalan bisnisnya. Mau scale up, baru marketing. Bapak Ibu sekalian, silakan refleksi siapa saja dan brand apa aja yang bisa dijadikan contoh di Kota Medan. Mungkin brand Bapak Ibu sekalian juga, saya tidak tahu. Tapi let's reflection dulu. Warkop Agam, kita ada contoh kasus yang sangat-sangat bagus. Agam saya cek selalu ramai di jam-jam tertentu. Dan dari sini kita bisa mengevaluasi. The crowd adalah hasil dari marketing. Bapak Ibu mudah nanya, marketingnya apa? Marketing 1.0, mulut ke mulut. Itu juga marketing. Tidak ada effort dari si agamnya, tidak ada budget dari si agamnya. Hanya mulut ke mulut. Karena kenapa? Karena produknya bagus. Untuk si waiter, siapanya? Operasional sama human resource. Saya sering bilang, kalau misalnya agam memperbaiki SDM-nya, pasti dia scale up. Bapak Ibu sekalian yang pernah makan di agam, capek nggak? Bang pesan, bang bill bang. Capek nggak? Capek, itu SOP yang jelek banget. Kalau itu dia perbaiki, pasti dia bisa scale up. Ditambah marketing yang bagus. Nah, produknya adalah si Koki. Koki yang memastikan produknya bagus. Sama ownernya lah yang meresepkan. Ini adalah contoh kasus. Kalau, bayangkan aja Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau Kokinya, produknya itu nggak bagus, rame nggak? Nggak akan rame. Udah produknya nggak rame, ditambah SDM-nya jelek. Bang, rame nggak? Udah pasti enggak, 3 bulan tutup. Ditambah lagi tidak ada marketing, udah lupakan aja. Oke, kita refleksi lagi. Produk sudah bagus, SDM sudah memerhatikan SOP, udah ada HR-nya, udah ada fungsi pengawasan, udah ada KPI-nya. Ditambah marketing yang bagus. Scale up nggak Bapak Ibu? Ekspansi nggak? Ekspansi. Tapi warga Kota Medan enggak. Produk biasa-biasa, SDM nggak bagus. Bro, saya mau marketing. Salah. Nggak bisa. Jadi saya udah ngobrol ke beberapa teman di marketing ya. Saya bilang, bro, saya keseringan nolak klien. Saya sendiri nolak klien. Kenapa? Karena ini hal-hal seperti ini. Saya akan terang-terangan, Buk, produk kamu masih jelek. Perbaiki dulu. Pak, SDM kamu masih jelek. Tidak ada SOP-nya. Jangan marketing dulu, kamu boncos nantinya. That's why ada event ini hari ini. Nah, agar kita bisa lebih memahami ya, saya udah menyiapkan satu framework dan ini framework kita pakai di SkyC biasanya, yaitu 5C. 5C ini bisa jadikan satu acuan pada saat Bapak Ibu ingin menjalankan sebuah marketing setelah produk dan SDM-nya bagus. Yang pertama adalah C, customer. Tanya dulu Bapak Ibu, siapa target market Anda? Target market bisa dibagi secara demografi dan geografi. Dari umur, rasnya, background-nya apa, pendapatan berapa, profesinya apa. Di breakdown panjangin dulu, terus bikin buyer persona. Andi adalah anak kuliahan umur 20 yang akan, panjangin. Bikin buyer persona, barusan kita bisa tahu cara cari mereka. Yang kedua, core. Apa value unik produk Anda? Apa USP Anda? Kamu harus nge-breakdown. Beda yang kamu sama dia apa? Beda kamu sama dia apa? Banyak saya ketemu warga Kota Medan, dia terlalu bias. Pak, produk kamu apa yang spesial? Kita bikin pakai hati, deh. Capek saya, bentar. Kita bikinnya original, semuanya bahannya organik. Banyak ya Bapak Ibu ya? Tanya, AI ini bedanya apa? Oh kita semuanya organik, kita bikinnya premium. Gitu. Jangan Bapak Ibu, nggak objektif. Kita A/B testing, apa yang benar-benar kita USP-nya produk kita. Baru lanjut. Yang ketiga, konten. Apa yang perlu market Anda ketahui tentang produk Anda? Oke, apa yang perlu market Anda ketahui akan produk Anda? Oh, produk saya dibandingkan dia lebih murah. Oh, produk saya dibandingkan saya lebih cepat delivery-nya. Itu di list. Ya. Next, ada channel di mana Anda bisa bertemu dengan market Anda. Setelah kita udah tahu target market kita siapa, oh Genji udah pasti sosial media. Tapi kalau saya target nenek-nenek, perlu sosial media nggak? Nggak perlu Bapak Ibu. Nggak perlu. Kita bikin PR aja atau bikin event aja. Bikin pilates nenek-nenek, campaign. Yang terakhir adalah conversion. Setelah kita udah mengumpulkan ini semua, kita udah tahu ini semua di mana, kita harus tahu gimana kita convert dari awareness ke sales. Misal Bapak Ibu sekalian udah mengumpulkan nih semua market Bapak Ibu.
Gimana ini bisa jadi sales? Harus dipikirkan. Bikin harganya, bikin promonya, bikin urgensinya. Dan itu masuk ke divisinya sales, bukan marketing lagi. Kamu nanya ke orang sales kamu, gimana kamu jualin 100 orang ini? Setelah 5C ini ada, percaya Bapak Ibu sekalian, plus produk yang bagus, plus SDM yang bagus, pasti jalan. Tapi mungkin Bapak Ibu udah berpikir, loh bro, jadi cara kamu delivery kontennya gimana? Campaign-nya apa? Nah, itu memang harus dipelajari lagi. Nanti akan di sesi kedua diajari satu cara framework untuk membuat campaign dan juga konten. Jadi sebagai rangkuman sebelum kita penutup, yaitu ada 3 poin. Produk adalah raja, product is the king. Harus ingat, product is the king. Kamu sebagai business owner fokus pada produk kamu. Barusan, operasional membuat pelanggan Anda puas. Produk yang bagus, SDM-nya jelek, pasti orang juga consider. Contoh, Bapak Ibu pernah kan ke tempat makan, enak banget, tapi antrinya 1 jam. Capek nggak? Capek. Balik nggak? Enggak. Tapi kalau ada produknya bagus, delivery time-nya bagus, SDM-nya bagus, SOP semua bagus, pasti balik. Oke, yang kedua, marketing adalah alat yang terukur. Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang marketeers yang bilang, Pak, kita coba-coba dulu deh, semoga untung. Jangan. Marketing harus bisa diukur. Kita harus tahu, kita invest berapa, untuk forecast, bisa dapatnya berapa, proyeksi. Dan itu harus ada data. Kita invest 5 juta untuk mendapatkan 200 leads. Oke, kita bisa consider. Tapi kalau, Pak, kita coba dulu deh 5 juta, nanti kita lihat, itu namanya gambling. Itu namanya gambling, bukan marketing. Marketing adalah alat yang terukur. Yang ketiga, marketing harus bersinergi dengan divisi lainnya seperti operasional dan sales. Ingat Bapak Ibu, marketing bukan tugas satu divisi. Harus bersinergi dengan orang operasional. Harus nanya feedback. Pak, kemarin campaign saya berhasil nggak ya? Berapa customer yang datang? Pak, kemarin campaign saya ada yang mungkin bisa kita upgrade? Bapak sales, kemarin leads yang masuk bagus nggak ya? High qualified nggak ya? Itu didiscuss. Tidak bisa kamu hire 1 orang di marketing, kamu kasih dia 10 juta, gandakan ke 1 M. Nggak bisa Bapak Ibu, itu mbah dukun. Bukan seorang marketeers. Oke, Bapak Ibu sekalian, akhir kata dari saya, maaf kalau ada yang salah. Ini adalah pendapat saya pribadi, educational purposes, tidak ada saran ataupun tidak ada intensi untuk menyerang siapapun. Ini purely menurut saya pribadi, apa itu marketing? Agar persepsi dan fundamental marketing warga Kota Medan, pengusaha Kota Medan tidak salah. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih.